Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula wa la khola wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu kaum muslimin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Maha Pencipta dan Maha Kaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, dan terutama bagi penggemar channel ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi mendapatkan syafaat sampai yaumil qiyamah. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih teman-teman, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Bagikan semua informasi-informasi kebaikan tentang Islam agar bisa diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar-layar handphone anak-anak, teman-teman, atau orang tua, atau semua saudara-saudara sekalian. Dengan demikian semakin menambah iman bagi teman-teman muslim, dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Insya Allah juga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Video ini berjudul Menangis Terharu. Bersahadat di hadapan jamaah Ustadz Adi Hidayat LCMA, seorang mu'alafah menangis. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa bisa menangis? Kalau kita melihat momen pengucapan dua kalimat syahadat seseorang, banyak kita jumpai mu'alaf tersebut tampak haru, menangis, dan sangat emosional. Ini menunjukkan gambaran momen pengucapan dua kalimat syahadat sebagai momen paling mengharukan hingga meneteskan air mata. Inilah momen mu'alaf tersebut kembali ke fitrah. Manusia pada hakikatnya adalah punya fitrah untuk berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satu arti Islam adalah berserah diri. Dia sadar saat itu dia berserah diri dan bisa menyebutnya sebagai muslim dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena latar belakang mereka dan pemahaman mereka tentang Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang benar, maka mereka dapat mengenali kebenaran. Kemudian mata mereka berlinang karena secara harfiah tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bagaimana rasanya menyerap kebenaran tersebut. Di saat budaya barat menganggap menangis sebagai tanda kelemahan, Islam justru mengangkat orang yang menangis ke status yang tinggi. Terlebih jika tangisan itu disebabkan besarnya rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujar Stacy, editor Crescent Times, surat kabar Islam Nasional Australia. Ada di antara mereka yang merasakan emosi
yang tidak terbendung hingga meneteskan air mata saat mendengarkan azan misalnya, atau mendengarkan lantunan Al-Quran, meski tanpa memahami satu kata pun. Cendekiawan Islam ternama Ibnu Al-Qayyim mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ada beberapa jenis tangisan, termasuk menangis karena gembira dan bahagia. Tangisan bahagia inilah yang banyak dialami oleh para mu'alaf. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Az-Zumar 22. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI: tidaklah sama antara para pendurhaka yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian di sekitarnya dengan orang-orang yang mempunyai akal sehat dan mempergunakannya untuk beriktibar. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam dan mengamalkan ajarannya, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sehingga mau mengikuti petunjuk Rasulullah, sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentu tidak sama. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu karena enggan untuk mengingat Allah dan menyimpang dari jalannya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata karena tidak mendapatkan taufik dan hidayah Allah untuk menerima kebenaran. Allah telah menurunkan perkataan yang memiliki susunan kata dan kandungan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa keindahan susunan antara ayat-ayatnya lagi disebut berulang-ulang, baik redaksi, hukum, pelajaran, maupun kisahnya, agar membawa pengaruh kuat pada diri pembacanya. Allah menurunkan Al-Quran yang gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya ketika mendengar peringatan dan ancaman di dalamnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah dan mendengar berita serta janji yang menggembirakan. Itulah petunjuk Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat dari jalan kebenaran oleh Allah, lantaran lebih memilih jalan kesesatan dan berpaling dari kebenaran daripada mengikuti tuntunan Rasulullah, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk dan menuntunnya menuju jalan kebenaran. Perhatikan sekali lagi. Dan barang siapa diberikan sesat dari jalan kebenaran oleh Allah, lantaran lebih memilih jalan kesesatan dan berpaling dari kebenaran daripada mengikuti tuntunan Rasulullah, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk dan menuntunnya menuju jalan kebenaran. Orang yang masuk Islam bisa digambarkan sebagai orang yang berjalan di dalam terang Tuhan atau Allah. Sementara emosi mereka mengalir, air mata jatuh dari mata mereka yang meluap, dan tubuh mereka menggigil dengan kekuatan perasaan mereka. Air mata adalah tanda hati yang lembut terbuka untuk keindahan Islam. Seperti orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan sebuah jemaah yang penuh emosional menangis setelah menjadi mualaf. Ustadz Adi Hidayat menuntunnya untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Proses itu disaksikan ratusan jemaah. Manusia ketika menitikkan air mata dalam momen tertentu dalam kehidupannya, ini dikutip dari Telegraph, sekelompok psikolog menemukan alasan mengapa manusia menangis. Menurut mereka, menangis dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan emosional. Seseorang setelah mengalami emosi yang kuat, baik itu emosi positif maupun negatif. Hal ini tampaknya terjadi ketika orang-orang diliputi dengan emosi positif yang kuat. Emosi positif seperti telah menemukan jalan kebenaran. Dan orang-orang yang melakukan ini tampaknya pulih lebih baik dari emosi yang kuat tersebut. Ini kata Oriana Aragon, ketua penelitian yang akan diterbitkan dalam jurnal Psychological Science. Misalnya ketika kamu menangis bahagia karena telah menemukan Islam pada saat syahadat, atau kamu bertemu dengan artis idola,
itu juga bisa kamu menjadi menangis. Energi positif itu membuat kamu menangis. Namun para psikologi dari penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Perasaan negatif yang kuat dapat memancing ekspresi positif. Contohnya, orang tertawa ketika mereka gugup atau dihadapan dengan situasi yang sulit dan menakutkan. Jadi ada subjek yang tersenyum pada saat kesedihan yang sangat ekstrim. Ini contoh yang negatif tapi mempunyai implikasi positif atau sebaliknya. Ekspresinya bisa negatif atau bisa positif walaupun perasaannya negatif dan positifnya itu berlawanan. Memang ternyata termasuk di Amerika, mualaf-mualaf yang ada di Amerika, Pew Research Center pada tahun 2017 melakukan penelitian bahwa sekitar 77% mualaf baru di Amerika yang memeluk Islam yang sebelumnya beragama Kristen, kebanyakan dari mereka menangis selama atau setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap harinya baca doa Al-Fatihah sampai aku hafal. Ya Masya dari kecil sih udah. Dari kecil. Iya, dari Itu masih Kristen. itu masih Kristen. Hafal Al-Fatihah. Hafal. Masya. Tadinya sekolah Katolik terus pindah ke sekolah negeri biasa, itu mayoritas Islam, itu lebih ngedorong aku untuk ingin lebih tahu tentang Islam. Mohon izin, tempat tanggal lahir Jakarta ya? Iya, 9 Desember 2000. Agamanya lamanya Kristen. iya. Baik. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak yang layak disembah dan dipertuhankan dipertuhankan kecuali kecuali hanya hanya Allah. Allah.